Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali lalu telah kita jelaskan tentang syarat sah wudu, begitu juga dengan syarat wajib wudu. Pada episode kali ini kita akan menjelaskan tentang furudul wudu, yaitu kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan tatkala seseorang berwudu. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan pengertian. Apa pengertian dari kewajiban? Istilah kewajiban bermakna apa? Berkata penulis dalam kitabnya Al-Fiqhul Muyassar, ta'riful fard, al-fardu fil lughah al-jazmu wal qat'u. Kewajiban dalam bahasa Arabnya adalah al-fardu, ya. Secara bahasa bermakna al-jazmu wal qat'u. Ya, ini suatu bentuk ketetapan. Wa fi syar'i ma uthiba fa'iluhu wa 'uqiba tarikuhu. Menurut syariat, menurut istilah fardu atau kewajiban bermakna apa yang diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan akan dihukum bagi orang yang meninggalkannya. Ini tatkala seorang melakukan sesuatu maka dia akan diberi pahala. Namun jika dia meninggalkan sesuatu maka dia akan mendapatkan dosa. Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah makna dari al-fardu, dari hukum wajib. Wa furudul wudu hiya, adapun kewajiban-kewajiban wudu meliputi yang pertama, ghuslul wajhi, mencuci wajah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum. Maka cucilah wajah-wajah kalian. Berkata penulis, wa qad ajma'al ulama ala wujubi ghuslil wajhi 'indal wudu. Ulama bersepakat bahwasanya hukum mencuci wajah tatkala wudu adalah wajib. Suatu bentuk keharusan. Tatkala seorang tidak membasuh wajah tatkala berwudu, maka tentunya wudunya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, apakah tatkala seorang membasuh wajah, dan itu hukumnya wajib sebagaimana telah kita sampaikan tadi, apakah diwajibkan juga mencuci hidung dan juga memasukkan air ke dalam mulut? Inilah pembahasan yang akan dibahas oleh penulis di sini. Hal yadkhulu fi wujubi ghuslil wajhi al-fam wal anf am anna ghuslahuma sunnatun? Apakah kewajiban mencuci wajah itu juga berakibat kepada wajibnya seseorang mencuci dan memasukkan air ke dalam hidung dan juga mulut, atau keduanya hanya sunnah, yakni memasukkan air ke dalam hidung dan juga mulut itu hukumnya hanya sunnah, dianjurkan? Maka pada perkara kali ini, ulama berbeda pendapat. Ikhtilaf al-fuqaha fi dzalik.
Al-awwal fal masyhur fi madhhabi Ahmad wujubul madmadah wal istinsyaq fi at-tahirataini ma'an atau fi at-taharataini ma'an. Wa fi riwayatin ukhra fil madhhab al-istinsyaq wahdahu huwal wajib. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, dan ini merupakan masyhur, ya, yang populer di kalangan mazhab Hambali, bahwasanya berkumur-kumur dan juga istinsyaq. Istinsyaq dalam bahasa Indonesia bermakna adalah memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Ya, ini hukumnya wajib. Ya, tatkala yakni membasuh atau mencuci wajah itu wajib, mencuci dan memasukkan air ke dalam hidung dan juga berkumur-kumur itu hukumnya juga wajib. Wa fi riwayatin ukhra fil madhhab al-istinsyaq wahdahu huwal wajib. Adapun yakni riwayat yang lain masih pada riwayat dari madhab Imam Ahmad, ya, bahwasanya yang wajib hanya al-istinsyaq. Ini apa? Memasukkan air aja ke dalam mulut. Adapun berkumur-kumur, yakni menggerakkan air di dalam mulut, ini tidak wajib. Ini sunnah. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan mazhab Maliki. Mereka mengatakan ila annal madmadah wal istinsyaq sunnatun la yajibani fi at-taharatain. Yakni madmadah berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ini adalah perselisihan di antara ulama seputar apa? Seputar berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Dari dua pendapat ini, yang rajih adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya al-madmadah wal istinsyaq wajiban. Yakni berkumur-kumur, begitu juga dengan memasukkan air ke dalam hidung, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Beliau berkata kepada sahabat yang bernama Laqid bin Sabrah. Beliau berkata kepada sahabat ini, "Idza tawaddata famatmit." Atau idza tawaddata, na'am, fa tumatmit. Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Di sini perintah dari Rasulullah SAW. Dan menurut ulama bahwasanya perintah yakni mengandung faedah untuk kewajiban. Fal amru yufidul wujub. Perintah itu memberikan faedah, memberikan yakni dampak pada kewajiban suatu amalan. Illa liqarinatin tusrifuhu. Kecuali jika ada bukti yang lain yang memalingkan dari makna wajib ke hukum yang lain. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir." Barang siapa yang berwudu, maka hendaklah dia melakukan istinthar. Al-istinthar adalah mengeluarkan air dari hidung dan mulut. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pahami, tatkala diperintahkan untuk mengeluarkan air dalam atau dari hidung dan mulut, itu tentunya kita pahami bahwasanya sebelumnya seorang dianjurkan, ya, atau bahkan diperintahkan untuk memasukkan terlebih dahulu. Ya, maka tatkala seorang diperintahkan untuk mengeluarkan air dari hidung dan mulut, itu juga menunjukkan perintah, ya, bahwasanya perkara memasukkan air ke dalam mulut dan hidung dan juga berkumur-kumur dalam mulut itu hukumnya juga wajib. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang cebok maka hendaklah dia mengganjilkannya. Ini perkara yang lain. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan al-qaulu bil wujub huwal haq. Pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum madmadah
ya, dan juga istinsyak itu adalah wajib, maka ini adalah pendapat yang hak, pendapat yang benar. Li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala amara fi kitabihil aziz bi ghuslil wajhi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita umat Islam dalam kitabnya Al-Qur'an, ya, dengan apa? Dengan mencuci wajah. Wa mahallul matmadah wal istinsyak min jumlatil wajhi. Sementara berkumur-kumur dan juga istinsyak, jadi memasukkan air ke dalam hidung dan juga mulut, ini tempatnya di wajah. Tatkala wajah diwajibkan untuk dicuci, maka begitu juga anggota tubuh yang berada di wajah itu juga wajib untuk dicuci. Waqad sabata mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika fi kulli wudu. Ya, beliau melanjutkan, Imam Syaukani melanjutkan perkataannya, begitu juga telah sah datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau, ya, senantiasa melakukan hal itu di setiap kali beliau berwudu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan ucapannya dalam kitabnya, wala yajibu isalul ma ila jami'il fam wala isalil ma ila jami'i batinil anf, innama dzalika mubalaghatun mustahabbatun fi haqqi ghairis shaim. Kemudian di sini penulis setelah menyebutkan bahwasanya hukum, ya, matmadah, berkumur-kumur, begitu juga dengan memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, itu adalah perkara yang wajib. Beliau menambahkan satu faedah, wala yajib isalul ma ila jami'il fam, akan tapi tidak wajib, ya, isalul ma ila jami'il fam, yakni meratakan air ke seluruh penjuru mulut, wala isalul ma ila jami'i batinil anf, dan juga meratakan, ya, menyampaikan air, membuat air itu sampai di seluruh penghujung hidung. Wa inna madzalika mubalaghatun mustahabbah. Ini hukumnya hanya sekedar dianjurkan, ya, fi haqqi ghairis shaim. Dan ini, ya, mubalaghah, ya, ini memasukkan air dengan sungguh-sungguh sampai ke dalam. Ini adalah perkara yang dianjurkan, ya, bagi orang yang tidak dalam kondisi berpuasa. Ketika berpuasa, kondisi lain. Seorang tidak dianjurkan untuk apa? Mubalaghah, yakni bersungguh-sungguh dalam apa? Memasukkan air ke dalam mulut dan juga hidung. Khawatir akan tertelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seputar, ya, kewajiban yang pertama, ya, seputar wudu. Kita akan lanjutkan kewajiban yang lain setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada segmen sebelumnya telah kita sebutkan sebagian dari kewajiban-kewajiban wudu. Yang pertama adalah mencuci wajah, dan telah kita sebutkan bahwasanya tatkala seorang diwajibkan mencuci wajah, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah seorang seharusnya juga mencuci area hidung dan juga mulutnya, yakni berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung dan juga mengeluarkannya. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban wudu setelahnya adalah mencuci tangan hingga sampai ke siku. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Mencuci tangan, ya, dari ujung tangan sampai ke siku. Penulis mengatakan la khilafa bainal fuqaha fi wujubi ghuslil yadaini fit taharah. Para ulama, para ahli fikih telah bersepakat tentang wajibnya mencuci tangan hingga ke siku. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq. Ini, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Akan tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul perselisihan
antara ulama tentang apakah siku itu adalah tempat yang harus juga kena air tatkala seorang mengusap tangan sampai siku. Ini adalah ranah khilaf di antara ulama. Oleh karena itu penulis mengatakan lakin ikhtalafal fuqaha fi idkhalil mirfaqaini fil ghasli. Tetapi para ahli fikih berselisih pendapat tentang apakah siku atau kedua siku ini adalah tempat yang juga dimasukkan, diwajibkan untuk juga dibasuh. Kenapa timbul perselisihan seperti ini? Karena dalam bahasa Arab kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ila pada ayat wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian, ila yang berarti sampai, al marafiq yakni siku-siku. Dalam bahasa Arab ila yufidu al ghayah, memiliki arti ghayah, yakni batas akhir. Maksudnya apa? Ini seperti seorang tatkala berbicara menggunakan bahasa Arab, ya, wasaltu ilal jami'ah, saya telah sampai di kampus contohnya. Ketika orang bilang wasaltu ilal jami'ah, ya, saya telah sampai di kampus, itu bukan berarti orang ini telah apa? Masuk kampus, kemudian juga mengelilingi kampus sampai ke dalam-dalamnya, ya, terus keluar lagi. Enggak seperti itu. Tapi ketika seorang mengatakan saya telah sampai di kampus, itu maknanya dia telah sampai di gerbang kampus. Itu sudah menunjukkan makna bahwasanya dia telah sampai di kampus. Inilah makna dari kata ila, sampai, yang berarti apa? Al-ghayah, yakni sampai. Dan disinilah letak inti permasalahan kenapa ulama berselisih pendapat tentang apakah siku itu keseluruhannya wajib diusap juga, atau hanya sekedar bagian awal dari siku saja. Penulis melanjutkan, fadhahaba Malikun wa Syafi'i wal Hanabilah wa Ahmad ila wujubi idkhalil mirfaqaini fil ghasli. Pendapat dari Imam Malik, begitu juga dengan Imam Syafi'i, dan juga Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad, bahwasanya siku adalah area yang wajib untuk dicuci. Ini pendapat dari, ya, ulama-ulama tersebut. Adapun pendapat dari sebagian ulama dari mazhab Maliki, jadi ulama Maliki itu sebenarnya mereka berselisih pendapat antara mereka juga. Ya, mereka mengatakan, sebagian mereka, ila annahu la yajib idkhalu mirfaqaini fi ghuslil yadaini, bahwasanya mencuci area, yakni siku secara keseluruhan itu tidak wajib, itu hanya dianjurkan. Lantas dari kedua pendapat ini mana yang paling rajih? Apakah siku secara keseluruhan, ya, itu wajib dicuci, atau hanya sebagian saja, sebagian awal siku saja? Sebagaimana, ya, mereka berpendapat bahwasanya kata ila tadi itu hanya memberikan makna batas. Ya, ini kalau udah sampai siku nggak harus semua dicuci. Kalau udah sampai siku udah sah wudunya. Nggak perlu apa melanjutkan sampai membasuh keseluruhan dari sikunya. Pendapat yang benar adalah diwajibkannya mencuci sikunya. Ya, oleh karena itu penulis mengatakan di sini was-shahih huwa wujubu idkhalil mirfaqaini fi ghaslil yadaini. Yang wajib adalah memasukkan kedua siku tatkala seorang mencuci kedua tangannya. Wala yakfi an yusilul mutawaddi al-ma'a ila bidayatil mirfaqain. Dan tidak cukup seorang yang berwudu, ya, hanya meratakan airnya sampai di awal siku saja, enggak keseluruhan. Bal alaihi an yusilul ma'a ila nihayatil mirfaqain. Yang wajib adalah seorang hendaknya meratakan, ya, air, ya, dan mencucinya, mencuci siku sampai ke batas akhir dari siku itu tersebut. Ya, dulu adzalika haditsu Abu Hurairah. Yang menunjukkan hal ini, wajibnya mencuci seluruh siku adalah beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan,
annahu ghasala yadahu al-yumna hatta asra'a fil 'adad. Thumma ghasala yadahu al-yusra hatta asra'a fil 'adad. Thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Abu Hurairah ya, dalam wudunya beliau tatkala mencuci tangan kanannya, ya beliau sampai yakni menjalankan tangannya hingga ke adad. Adad dalam bahasa Arab adalah lengan atas di sini. Jadi tatkala wudu beliau agak terlalu berlebihan sampai ke sini. Jadi melewati batas siku. Ketika mencuci bagian kiri juga demikian. Yakni apa? Membasuhnya dan mencucinya hingga sampai adad, sampai lengan atas. Ini adalah dalil bahwasanya apa? Bahwasanya siku itu adalah area yang harus dibasuh dan dicuci secara keseluruhan. Ya, Abu Hurairah juga mengatakan hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Akan tapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari kita. Abu Hurairah tatkala berwudu dengan model wudu seperti ini adalah yakni sebagaimana disampaikan oleh sebagian ahli ilmi, ini adalah perbuatan Abu Hurairah yang terkesan syadz. Terkesan apa? Menyendiri. Ini perbuatan yang menyendiri. Sementara sahabat yang lain itu tidak melakukan ya mencuci tangan hingga sampai lengan atas. Ya, ini adalah pendapat Abu Hurairah seorang diri. Dan yang wajib hanya apa? Hanya sampai sebatas siku saja, enggak sampai harus ke mana? Ke lengan atas. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Ya, kan tapi di sini kenapa penulis menjadikan perbuatan Abu Hurairah sebagai dalil? Beliau hanya ingin menyampaikan bahwasanya siku itu yang dibasuh secara keseluruhan, bukan sebatas awal dari siku itu sendiri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian hingga ke siku. Terus mengatakan fa inna ilahuna bima'na ma'a. Bahwasanya kata ilah di sini ya, itu bermakna ma'a, yakni bersama. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku, maksudnya bersama dengan sikunya dicuci secara keseluruhan, bukan hanya sebagian saja. Dan ini pendapat ini ya, ini juga didukung oleh makna dari ayat-ayat Al-Quran yang lain. Yakni kata ilah itu bermakna makna, bermakna ma'a, ya, bersama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan tambahkan kekuatan kalian bersama dengan kekuatan yang ada pada kalian saat ini. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang kisahnya Nabi Hud alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Hud untuk mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kalian hujan-hujan yang deras dan juga akan menambahkan kekuatan bagi kalian bersamaan dengan kekuatan yang ada pada kalian saat itu. Ya, karena memang kita ketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kaumnya Nabi Hud yang disebut dengan kaum 'Ad adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi mereka mempunyai kekuatan yang melebihi manusia yang lainnya. Begitu juga dengan postur tubuhnya. Ya, melebihi postur tubuh manusia-manusia pada biasanya. Baik, kemudian kita akan membacakan juga ayat Al-Quran yang juga menjadi pendukung bahwasanya kata ila bermakna ma'a. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kalian memakan harta-harta mereka ila amwalikum. Bimana ma'a amwalikum, bersama dengan harta-harta kalian. Ini dicampur. Harta anak yatim dicampur dengan harta kalian, ya dimakan secara bersama. Ya, itu tidak boleh. Karena ini adalah memakan harta anak yatim. Ya, perbuatan ini menunjukkan larangan dari memakan harta anak yatim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat yang rajih, yang mengatakan bahwasanya yang dibasuh di area siku adalah secara keseluruhan,
bukan di awal siku saja, tapi apa? Secara keseluruhan. Karena kata ila pada ayat tersebut ya, itu bermakna ma'a, yakni bersama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berikutnya yakni seputar kewajiban wudu adalah mashur ra'si, yakni membasuh kepala. Allah taala berfirman, "Wamsahu biru'usikum," dan usaplah dan basuhlah ya kepala-kepala kalian. Mengenai mengusap kepala, al-mashu dalam bahasa Arab artinya adalah mengusap. Ini adalah perkara yang disepakati ulama bahwasanya mengusap kepala tatkala berwudu itu hukumnya adalah wajib. Akan tapi kaum muslimin, di sana ada khilaf, ada perselisihan di antara ulama tentang apakah yang diwajibkan hanya sebagian saja atau secara keseluruhan. Ini akan kita jelaskan setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada segmen sebelumnya telah kita jelaskan tentang kewajiban-kewajiban wudu, mulai dari mencuci wajah, mencuci tangan hingga siku, dan juga telah kita singgung seputar kewajiban mengusap kepala. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai mengusap kepala ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama akan kewajibannya. Tatkala seorang berwudu, maka yang wajib ya, di antara kewajiban yang harus dilakukan orang yang berwudu adalah mengusap kepalanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wamsahu biru'usikum," dan usaplah kepala-kepala kalian. Tetapi kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf, perselisihan di antara ulama tentang area kepala yang diwajibkan untuk dibasuh. Apakah hanya sebagian saja atau secara keseluruhan? Penulis mengatakan pada pertama, fal masyhur min madhhabi Malik wa Ahmad wujubu mashi jami'i ra'si fil wudu. Ya. Pendapat yang masyhur dari madhabnya Imam Malik, begitu juga dengan madhabnya Imam Ahmad, bahwasanya mengusap seluruh kepala hukumnya wajib. Jadi seluruh area kepala dari depan sampai tengkuk itu wajib untuk dibasuh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahumullah. Dan sebenarnya ini juga pendapat dari sebagian mazhab Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Mereka mengatakan ila annahu la yulzamu mashu jami'i ra's bal idza masaha aw musiha ba'dahu ajza'ahu. Pendapat yang kedua mengatakan sesungguhnya membasuh, mengusap seluruh kepala itu tidaklah wajib, tidaklah harus, ya. Bahkan apabila seorang membasuh hanya sebagian kepalanya saja itu sudah mencukupi. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok kedua pendapat ini muncul? Terlebih khusus kenapa ada pendapat yang kedua ini, sebagian saja yang diusap itu sudah mencukupi? Ini kembali kepada makna huruf bi pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biru'usikum." Dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Bi di sini bahasa Arab ya memiliki banyak makna. Di antaranya adalah li ba'd, yufidul ba'd atau li tab'id, yakni menunjukkan makna sebagian. Jadi pendapat yang kedua mengatakan dan berpegang kepada bahwasanya makna bi di sini mengandung makna sebagian, li tab'id. Maka tatkala Allah Ta'ala berfirman wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, maknanya adalah dan usaplah
sebagian area kepala kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas dari kedua pendapat ini mana yang paling rajih? Penulis mengatakan ar-rajih al-qaulul awal. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya mengusap seluruh area kepala itulah yang benar, itulah yang diwajibkan. Seluruh area kepala itulah yang diusap, bukan hanya sebagian saja. Jadi ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Begitu juga ini adalah pendapat yang dikeluarkan oleh Lajnah Dakwah atau Lajnah Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta, ya, di Kerajaan Saudi Arabia. Kenapa penulis merojihkan pendapat yang pertama? Ini yang diusap adalah seluruh area kepala. Ini karena ada beberapa argumen, ada beberapa hal yang menguatkan pendapat yang pertama ini. Pertama, qauluhu wamsahu bi ru'usikum, ya, walaqad ja'at as-sunnah bi bayani sifati masih ra'si. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala Allah Taala berfirman wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, sesungguhnya telah ada sunnah, telah ada hadis yang menjelaskan tentang sifat atau tata cara mengusap kepala. Ini, ya, pendapat ulama yang pertama, mereka mengatakan dan berpendapat bahwasanya apa? Hadis itu sebagai penjelas bagi Al-Quran. Dan memang hadis Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin, itu diantara fungsinya adalah untuk menjelaskan apa yang mujmal, apa yang masih umum dalam Al-Quran. Ya, supaya apa? Dijelaskan dengan rinci di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi, ya, prakteknya Nabi Muhammad SAW tatkala berwudu itu apa? Mengusap seluruh area kepalanya. Kita lanjutkan kepada kata penulis terlebih dahulu. Falladzina wasafu wudu'ahu qalu bi annahu kana yabda'u bi muqaddami ra'sihi thumma yamurru bihima ila qafahu thumma yarudduhuma ila haitsu bada'a. Ya, pendapat yang pertama, mereka mensifatkan, mereka mengatakan dan yakni mendeskripsikan bagaimana tata cara wudu Nabi Muhammad SAW. Yang itu tertuang dalam hadis-hadis seputar sifat wudu Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau apa? Memulai dari muqaddami ra's, yakni awal kepala, awal munculnya rambut, sampai ditarik ke area tengkuk. Kemudian beliau balikkan usapan tangan ini ke area depan kepala, ke area di awal rambut itu tumbuh. Ya. Kama ja'a dzalika fi hadits Abdullah bin Yazid fi wasfi wudu'ihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana juga yang tertera pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yazid atau bin Zaid mengenai sifat tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang mana yakni mengusap area kepala dimulai dari awal rambut tumbuh sampai ke tengkuk, kemudian ditarik kembali ke atas sampai ke depan di area rambut tumbuh. Ini adalah pendapat yang rajih, sebagaimana, ya, tata cara wudu Nabi Muhammad SAW di kebanyakan hadis-hadis yang bercerita tentang sifat tata cara wudu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua, yang barangkali ada di antara kita yang menanyakan, ya, sebagaimana disunnahkan, ya, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, ya, di kebanyakan, ya, anggota wudhu. Pertanyaannya, apakah mengusap kepala juga disunnahkan atau disyariatkan untuk apa? Mengusap lebih dari 1 kali. Mengusap lebih dari 1 kali. Ya, penulis mengatakan hal yamsahu atau hal yumsahur ra'su aktsar min marrah. Apakah kepala itu diusap lebih dari sekali? Jawabannya adalah la yusannu tikraru mashir ra'si fi sahih min madhhabil Hanabilah. Ya. Jawabannya adalah tidak disunahkan mengulang-ulang mengusap kepala, ya, tatkala berwudu. Dan ini adalah pendapat yang benar yang dikemukakan oleh
ulama-ulama dari madhab Hambali. Penulis mengatakan wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Malik wa dhahab Syafi'i. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Wa huwa riwayatun an Ahmad annahu yusannu tikraru mashi ra'si. Tetapi menurut sebagian riwayat Imam Ahmad, ya, beliau menyunahkan, mengatakan hukumnya sunnah mengulang-ulang sebanyak 3 kali tatkala seorang mengusap kepala. Ya. Timbul pertanyaan kembali. Dari 2 pendapat ini, mana yang kira-kira sahih? Mana yang kira-kira lebih rajih? Di sini kita akan bacakan perkataan dari penulis. Was sahih annahu la yusannu tikrarul mashi. Dan yang sah, ya, yang benar adalah tidak disunahkan mengusap lebih dari 1 kali tatkala seorang mengusap kepala. Ini mengulang-ulang usapannya lebih dari sekali. Beliau membawakan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, was sahih annahu lam yukarraru mashu ra'sihi, ya, annahu lam yukarrir masha ra'sihi bal idza karrara ghusl al-a'dha afroda mashar ra'si. Ya. Pendapat yang benar bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mengulang-ulang mengusap kepalanya. Bahkan apabila beliau mengulangi, ya, mencuci anggota tubuh yang lainnya, karena memang disunahkan, yakni tatkala seorang membasuh anggota wudu itu disunahkan lebih dari 1 kali, ya, 2 kali atau 3 kali. Ya, dia mengatakan tatkala anggota tubuh yang lain dibasuh lebih dari 1 kali, maka yang tetap tatkala seorang membasuh kepala atau mengusap kepala, yang benar adalah mengusapnya hanya sekali, tidak mengulang-ulang usapannya, ya, pada area kepalanya. Bal ma'ada hadza imma sarihu ghairu sahihin. Maka yang ada selain perbuatan ini, ya, itu adalah perbuatan yang tidak benar. Karena bersumber dari hadis yang tidak sahih. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Bailamani. Bahwasanya dalam hadis tersebut mengatakan wa masaha bi ra'sihi thalathan. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Bailamani, ya, itu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya sebanyak 3 kali. Tetapi di sini ada catatan, wa Ibnu Al-Bailamani wa abuhu mudha'afan. Dan, ya, pendapat ulama bahwasanya perawi yang bernama Al-Bailamani, begitu juga dengan bapaknya, ini adalah kedua perawi yang didhaifkan oleh para ulama. Oleh karena itu hadis yang dibawakan oleh Al-Bailamani tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan pegangan untuk mengusap kepala lebih dari 3 kali. Wa hadits Utsman alladzi rawahu Abu Dawud masaha ra'sahu thalathan. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Utsman, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, di situ diterangkan masaha ra'sahu thalathan. Ini juga hadis yang tidak sahih. Dan yang benar adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Ya, bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membasuh kepalanya hanya sekali saja. Itu yang benar. Kaum muslimin, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian dari kewajiban-kewajiban wudu yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan seputar kewajiban-kewajiban wudu di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.